Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun hari ini kita belum bisa belajar langsung bersama di dalam kelas, Bu Guru harap kalian tetap semangat untuk belajar dari rumah. Karena pada pagi hari ini kita sudah masuk di tema 2 tentang selalu berhemat energi. Di tema 2 ini kita akan belajar 3 subtema. Subtema pertama adalah sumber energi, subtema yang kedua manfaat energi, dan subtema yang ketiga adalah energi alternatif. Kita mulai dari subtema yang pertama, yaitu sumber energi. Di pembelajaran pertama, materinya tentang energi matahari dan manfaatnya. Muatan pelajaran yang ada di pembelajaran pertama ada IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Kita belajar IPA dulu ya sekarang. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo, kita pelajari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Amatilah gambar berikut. Setelah kalian mengamati gambar yang ada di slide sebelumnya, sekarang tolong kalian jawab pertanyaan yang ada di hadapan kalian. Soal yang pertama, apa yang diceritakan gambar tersebut? Soal yang kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Soal yang ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Silahkan tulis di buku tulis tema kalian. Nah, sekarang coba kalian identifikasi manfaat panas matahari bagi kehidupan di bumi. Silahkan catat pada kolom berikut. Silahkan kalian buka LKS tema 2 halaman 2 dan langsung tuliskan manfaat energi panas matahari di kolom yang tersedia. Sekarang kita belajar tentang bahasa Indonesia. Menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks. Teks atau bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang ditulis agak ke dalam, yang kalimatnya berkaitan satu sama lain, dan membentuk satu kesatuan untuk mengutarakan atau mengemukakan satu gagasan utama atau gagasan pokok. Syarat-syarat sebuah paragraf yaitu 1. Koheren atau berhubungan. 2. Kohesif atau padu. 3. Memiliki satu gagasan utama atau gagasan pokok. Sekarang, bacalah paragraf berikut. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang,
daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Setelah menyimak bacaan paragraf tadi, sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Materi yang ketiga yaitu IPS tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala kekayaan yang tersedia di alam. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah kita menggunakannya. Misalkan hewan, tumbuhan, cahaya matahari, air, dan angin. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Misalkan minyak bumi, gas alam, dan barang tambang lainnya. Berdasarkan lingkungannya, sumber daya alam dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama sumber daya laut, yang kedua sumber daya sungai, yang ketiga sumber daya hutan, dan yang keempat sumber daya pegunungan. Bisa kalian lihat penjelasannya pada buku LKS tema 2 halaman 6. Beberapa manfaat sumber daya alam yaitu yang pertama sebagai bahan industri dan bahan pembantu industri, yang kedua sebagai sumber daya energi, yang ketiga sebagai sumber daya pertanian, dan yang keempat sebagai sumber daya alam lingkungan. Penjelasan lengkapnya bisa kalian buka pada buku LKS tema 2 halaman 7. Setelah kalian membuka LKS tema 2 halaman 7, sekarang jawablah pertanyaan berikut dan tuliskan di buku tulis tema kalian. Soalnya hanya satu, yaitu jelaskan bahwa dalam memanfaatkan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak. Silahkan kalian tulis soal beserta jawabannya di buku tulis tema kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian telah menyimak pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.